Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi, yang disusun oleh Galih Puji Mulyono dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dengan volume 8 nomor 2 Desember 2017. Jadi, tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi saat ini semakin meningkat dan paling banyak ditangani pihak Kepolisian Republik Indonesia. Di Indonesia terjadi beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Di tahun 2017 ada sebanyak 1.451 laporan informasi dan di tahun 2018 ada 338 laporan informasi. Banyaknya kasus pencemaran nama baik karena di Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik atau UU ITE dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak memberikan perumusan formulasi yang jelas terkait unsur subjektif dan objektif tindak pidana pencemaran nama baik. Upaya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP maupun ITE merupakan bentuk perlindungan hukum pada warga negara dari tindak pidana pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dapat menimbulkan akibat kepada orang lain. Dampak negatif perkembangan masyarakat dalam dunia teknologi informasi tersebut, salah satunya timbulnya pencemaran nama baik dalam dunia teknologi informasi. Landasan yuridis berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di bidang teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum, materi Undang-Undang ITE merupakan ketentuan khusus dari KUHP berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU 4/2008 dan nomor 2/PUU 7/2009. A. Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi saat ini adalah istilah delik pencemaran nama baik di Indonesia bukan merupakan juridical term atau istilah hukum karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik dan masyarakat. Istilah hukum yang dipakai di Indonesia nampaknya belum jelas dan dalam membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi objek yang diserang adalah kehormatan seseorang dengan tuduhan mengenai suatu berita kebohongan yang mengakibatkan jatuhnya kehormatan seseorang tersebut. Perbuatan menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta atau berita bohong dalam peraturan yang diatur dalam KUHP. Selain dalam KUHP, ketentuan delik penghinaan juga termuat dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik pencemaran nama baik terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran termuat dalam pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya mengkriminalisasi beberapa tindak pidana cybercrime. Salah satu di antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan unsur tindak pidana termuat dalam unsur tercelanya suatu perbuatan berupa cara atau media yang digunakan untuk menyelesaikan perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terwujud apabila memenuhi unsur subjektif rumusan pasal tindak pidana tersebut. Ketika pindahnya sekumpulan data elektronik yang sukses diakses orang lain atau perangkat elektronik lainnya. Jaksa harus membuktikan bahwa pindahnya data elektronik berisi tindakan pencemaran nama baik telah diakses oleh pihak lain dari perangkat elektronik pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Penghinaan selalu bersifat pencemaran nama baik karena penyerang sisi nama baik atau kehormatan seseorang.
Pencemaran nama baik merupakan bentuk standar dari tindak pidana penghinaan. Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan ayat 3. Namun dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pengecualian hukum atau alasan pemaaf dengan syarat perbuatan pidana tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dengan demikian, hapusnya sifat melawan hukum berdasarkan alasan di atas. Pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat ketentuan pidana yang mengatur pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas-asas atau ajaran ilmu hukum pidana tentang ajaran sifat melawan hukum sebagaimana yang dianut di Indonesia. Kelemahan dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik ini dalam ketentuannya perumusan kualifikasi delik tidak menyebutkan bagaimana ketentuan sesuatu tersebut merupakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik atau bukan. Maka oleh sebab itu perlu diketahui batasan-batasannya. Oleh karena itu, prinsip yang dilindungi dari tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan adalah harga diri atau martabat atau orang lain walaupun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat. Kebijakan formulasi dalam kualifikasi delik tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 di dalamnya memuat unsur sama dengan semua bentuk penghinaan dalam KUHP. B. Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi di masa yang akan datang. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan defamation. Beberapa negara merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik juga biasa disebut calumny, vilification, atau slander. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, sedangkan pencemaran nama baik secara tulis seringkali disebut libel. Black Law Dictionary, defamation diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik melibatkan masalah yang menjadi perhatian publik, maka penggugat harus membuktikan pernyataannya mengenai kekeliruan terdakwa. Pengaturan penyebaran informasi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik pada beberapa negara di dunia memiliki batasan bahwa informasi tersebut merupakan suatu yang melawan hukum apabila disebarluaskan atau diumumkan dalam media massa. Di sini dalam lingkup dunia maya merupakan wilayah di mana sebuah informasi dapat dibaca, dilihat atau didengar dan dapat dimengerti sepenuhnya oleh penerima informasi tersebut. Sehingga selain email yang mana ditujukan kepada individu tertentu, segala jenis fitur dalam dunia maya seperti website, forum, chatbox, dan fitur lainnya yang memiliki akses luas dapat dikategorikan sebagai suatu media massa. Apabila melihat pengaturan beberapa ketentuan di atas bahwa pencemaran nama baik adalah kegiatan yang dilarang bersifat rahasia umum dan menyinggung perasaan orang lain serta disebarkan ke ranah lebih luas atau melalui media massa. Selain bertentangan dengan sopan santun, penghinaan atau fitnah juga dilarang oleh semua agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Rumusan delik pencemaran nama baik diharapkan mengandung unsur patokan nilai yang ada di masyarakat ketika masyarakat berhadapan dengan delik pencemaran masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam hukum positif kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena belum jelas tegasnya rumusan peraturan itu justru malah banyak menimbulkan permasalahan sosial, bahkan menjadi konflik sosial horizontal. Ketidakjelasan ketegasan rumusan delik karena hanya disebut unsur deliknya tanpa menjelaskan rumusan jelas di sifat melawan hukumnya. Apabila mendasarkan pada sifat umum pencemaran nama baik dalam KUHP dan di luar KUHP, maka rumusan delik pencemaran nama baik hadir sebagai bentuk hukum melindungi dan menghormati harkat martabat manusia.
RKUHP mengatur delik pencemaran nama baik dengan jelas dengan memasukkan syarat khusus karena delik pencemaran nama baik digunakan karena menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aturan jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik sosial dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik sangat diperlukan dengan kebijakan hukum pidana untuk memformulasikan kejahatan tersebut. Teori moral dan liberal individualistik juga dapat dijadikan dasar memformulasikan delik pencemaran nama baik. Perumusan delik pencemaran nama baik yang akan datang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan bentuk khusus dari KUHP dan dengan dapat memisahkan antara delik pencemaran nama baik dan dengan mendapat dan kritik dengan rumusan yang lebih tegas dan jelas yang memuat larangan menjatuhkan harkat martabat orang, menimbulkan keonaran serta adanya kebencian sebagai landasan penting dalam delik pencemaran nama baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.